Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, masih ingatkah kalian tentang materi limit fungsi dan turunan fungsi aljabar? Nah, pada konsep turunan fungsi trigonometri ini kita juga akan menggunakan dua materi tersebut karena konsep turunan fungsi trigonometri juga diperoleh dari konsep limit. Nah, coba perhatikan turunan fungsi fx sama dengan sin x melalui konsep limit berikut. Diketahui f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx ditambah h dikurangi fx per h. Sekarang kita ganti fx dengan sin x, diperoleh limit h mendekati 0 sin x plus h dikurangi sin x per h. Nah, ingat ya, rumus jumlah sinus. Jadi sin x plus h sama dengan sin x kali cos h ditambah cos x dikali sin h dikurangi sin x per h. Kemudian sin x nya kita keluarkan, diperoleh sin x dalam kurung cos h dikurangi 1 ditambah cos x kali sin h per h. Nah, kemudian kita bisa berdasarkan sifat limit h mendekati 0 sin dalam kurung cos sin x dalam kurung cos h min 1 per h ditambah limit cos x kali sin h per h. Sin x nya bisa kita keluarkan dikali lim cos h min 1 per h ditambah cos x dikali limit h mendekati 0 untuk sin h per h. Sin x dikali, nah cos h hanya kita ganti 0, cos 0 itu 1 sehingga diperoleh 1 dikurangi 1 0 per h 0 ya, ditambah cos x dikali lim h mendekati 0 untuk sin h per h itu sama dengan 1 sehingga diperoleh sin x kali 0 ditambah cos x kali 1 diperoleh sama dengan cos x. Jadi turunan fx sama dengan sin x adalah f aksen x sama dengan cos x. Maka dengan cara yang sama kita akan memperoleh turunan fungsi trigonometri dasar sebagai berikut. Jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x atau turunan fx sama dengan cos x, seperti yang sudah kita cari tadi ya. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x adalah min sin x. Fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan sek kuadrat x. Fx sama dengan cosek x, maka f aksen x sama dengan min cosek x dikali kotan x. Fx sama dengan sekan x, maka f aksen x sama dengan sek x kali tan x. Kemudian fx sama dengan kotan x, maka f aksen x sama dengan min cosek kuadrat x. Selanjutnya kita akan mengingat sifat-sifat turunan fungsi. Nah, sifat-sifat turunan fungsi diantaranya yang sudah dipelajari waktu kelas 11, yaitu jika y sama dengan k kali u, maka y aksen sama dengan k kali u aksen, di mana k adalah konstanta. Jika y sama dengan u ditambah atau dikurangi v, maka y aksen juga bisa dipisah menjadi sama dengan u aksen ditambah atau dikurangi v aksen. Jika y sama dengan u kali v, maka y aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Jika y sama dengan u pangkat n, maka y aksen sama dengan n kali u pangkat n min 1 kali u aksen. Jika y sama dengan u per v, maka y aksen sama dengan u aksen kali v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Nah, sifat-sifat ini yang akan kita gunakan untuk menentukan turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya kita ke konsep aturan rantai, seperti aturan rantai pada materi kelas 11. Nah, pada konsep aturan rantai ini kita ingat bahwa jika diketahui y sama dengan f dalam kurung ux, maka turunan y dapat ditentukan dengan aturan rantai, yaitu y aksen atau dy per dx itu bisa ditulis sama dengan dy per du dikali du per dx, atau f aksen x sama dengan dy per dx itu sama dengan dy per du kali du per dx. Ini adalah aturan rantai. Agar dapat lebih memahami materi, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan turunan pertama atau y aksen dari y sama dengan sin 8x. Nah, pembahasannya,
Y sama dengan sin 8x. Kita misalkan U itu adalah 8x, sehingga du per dx itu sama dengan 8, sehingga Y sama dengan sin U. dy per du, maka kita peroleh turunan Y cos U. Nah, dy per dx kita peroleh dy per du kali du per dx. dy per du tadi cos U, du per dx tadi 8, sehingga diperoleh 8 cos U. U tadi apa? U adalah 8x, sehingga diperoleh 8 cos 8x. Jadi Y aksen sama dengan 8 cos 8x. Contoh soal kedua. Tentukan turunan pertama atau Y aksen dari cos min 4x. Nah, pembahasannya Y sama dengan cos min 4x. Kita misalkan U sama dengan min 4x, sehingga du per dx nya adalah min 4. Kita peroleh Y sama dengan cos U karena U tadi dimisalkan ya, sehingga turunannya atau dy per du sama dengan min sin U. dy per dx adalah dy per du kali du per dx. dy per du tadi min sin U, du per dx adalah min 4, sehingga diperoleh 4 sin U. Jadi U tadi adalah min 4x, sehingga diperoleh 4 sin min 4x. Turunan dari Y sama dengan cos min 4x adalah Y aksen sama dengan 4 sin min 4x. Contoh soal ketiga. Tentukan turunan pertama atau Y aksen dari Y sama dengan tan pangkat 4x. Nah, di sini pembahasannya kita misalkan U adalah tan x, sehingga du per dx turunannya tan x adalah sekant kuadrat x. Nah, sekarang Y bisa ditulis U pangkat 4. dy per du maka 4 U pangkat 3. Kita turunkan ya. Jadi kalau dy per dx bisa kita tulis aturan rantainya dy per du kali du per dx. dy per du tadi 4 U pangkat 3, du per dx nya sekant kuadrat x. Nah, U nya tadi adalah tan x, sehingga 4 tan pangkat 3x kali sekant kuadrat x. Jadi turunannya adalah 4 tan pangkat 3x kali sekant kuadrat x. Contoh soal keempat. Tentukan turunan pertama atau Y aksen dari sin pangkat 5 2x. Nah, pembahasannya kita misalkan U adalah sin 2x, sehingga du per dx nya adalah atau turunannya sin 2x itu 2 cos 2x ya, sudah tahu tadi. Jadi Y nya bisa kita tulis U pangkat 5. Nah, dy per du nya maka turunannya yaitu 5 U pangkat 4. dy per dx bisa kita tulis dy per du kali du per dx. dy per du 5 U pangkat 4, du per dx 2 cos 2x. U tadi apa? Sin 2x, sehingga bisa diperoleh 10 sin pangkat 4 2x kali cos 2x. 10 itu berasal dari 5 kali 2 itu ya koefisiennya. Jadi turunan sin pangkat 5 2x itu adalah 10 sin pangkat 4 2x kali cos 2x. Contoh soal kelima. Tentukan turunan pertama atau Y aksen dari 5 cos dalam kurung x kuadrat plus 4x min 10. Kita misalkan U adalah x kuadrat ditambah 4x min 10, sehingga turunannya atau du per dx nya adalah 2x plus 4. Berarti Y nya bisa kita tulis 5 cos U. dy per du atau turun dalam U adalah min 5 sin U. dy per dx nya menggunakan aturan rantai dy per du kali du per dx, yaitu min 5 sin U dikali 2x plus 4. 2x plus 4 nya kita kalikan dengan min 5, diperoleh min 10x plus 20 kali sin U, U nya x kuadrat plus 4x min 10. Jadi turunannya adalah min dalam kurung 10x plus 20 dikali sin dalam kurung x kuadrat ditambah 4x min 10. 6. Tentukan turunan pertama atau Y aksen dari fungsi Y sama dengan 5x ditambah 1 dikali sin dalam kurung 2x min 1. Nah, ini bentuknya adalah U kali V ya. Jadi U nya 5x plus 1, maka U aksennya 5 turunannya. Terus V nya adalah sin 2x min 3, maka V aksennya atau turunannya yaitu 2 cos dalam kurung 2x min 3. Kita ingat bahwa Y aksennya untuk U kali V adalah U aksen V ditambah U V aksen. Tinggal kita kalikan, maka diperoleh 5 sin dalam kurung 2x min 3 ditambah 2 nya kita kalikan 5x plus 1, yaitu 10x ditambah 2 kali cos 2x min 3. Jadi turunannya adalah 5 sin 2
2x min 3 ditambah 10x ditambah 2 kali cos 2 dalam kurung 2x min 3. Untuk soal ke-7, tentukan diketahui fx sama dengan sin kuadrat dalam kurung 3x min b, nilai f aksen pi per 2 adalah. Nah, pembahasannya kita cari turunannya dulu. Misal U adalah sin dalam kurung 3x min B, sehingga du per dx nya adalah 3 cos 3x min B. Fx adalah y sama dengan sin U, maka dy per du adalah 2U. F aksen x nya atau dy per dx nya yaitu dy per du kali du per dx. Dy per du tadi 2U ya, du per dx nya 3 cos dalam kurung 3x min B, sehingga diperoleh 2 sin 3x min B kali 3 cos 2x min B. 2 dan 3 kita kalikan menjadi 6 sin 3x min B kali cos 3x min B. Nah, ingat ya, ini 2 sin A cos A itu sama dengan sin 2A, sehingga diperoleh 3 sin 2 kali 3x min B, jadi 6x min 2B. Nah, yang dicari adalah f aksen B per 2. X nya kita ganti pi per 2, 6 kali pi per 2 yaitu 3pi, 3pi kurangi 2pi, jadi 3 sin pi. Sin pi adalah 0, berarti 3 kali 0, 0, sehingga diperoleh f aksen pi per 2 sama dengan 0. Terima kasih telah menonton video ini, semoga tayangan tadi bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.